jamaah masjid kita tercinta, Masjid Ikhlas. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga di pagi sekarang ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan ketetapan iman dan takwa, kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban melaksanakan salat subuh. Semoga dan mudah-mudahan sesuai dengan janji Rasulullah SAW, barang siapa orang yang melaksanakan salat subuh dengan secara berjamaah, maka nama sallan laila kullah, maka seakan-akan melaksanakan salat satu malam suntuk. Salatullah wassalamuhu, semoga dan mudah-mudahan akan tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, telah membawa kita dari alam-alam kebodohan menuju kepada alam yang terang benderang di bawah naungan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jamaah salat subuh yang berbahagia, sudah lama ya kita baca nazamannya. Kita baca nazaman terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahammuli summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghaira mubtadi wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah bi wajibil lillahi 'ishrina sifat fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun wali wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli shay sami'un lil basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimun faqudratun iradatun sam'un basar hayatun ilmu kalamun istamar wa jaizun bifadlihi wa adlihi tarkul likulli mumkinin kafi'lihi arsal anbiya zawil faqadat bisidqi wat tablighi wal amanah wa jaizun fi haqqihim min aradin bi ghairi nafsin fa khafi bil marad
mujtaba Lutun wa Ismailun Ishaqun kada Yaqubu Yusufu wa Ayyub tada Syu'aibu Haruna wa Musa wal Yasa Zulkifli Dawud Sulaiman Taba Ilyas Yunus Zakaria Yahya Isa wa Taha Khatimun Dawaiya Alaihimus salatu wassalamu wa alihim bada batil ayyam. Terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, sesuai dengan tafsir khamsatin wa isrina lazim kullu mukallafin fa'ti wa uqtadim, yang mana kita diwajibkan untuk mengetahui nabi-nabi yang sebanyak 25. Lazim kullu mukallafin fa'ti wa uqtadim, itu wajib setiap orang mukallaf mengetahui nama-nama nabi. Yang pertama adalah hum Adamun Idrisun Nuhun. Yang pertama, nabi yang pertama dan manusia yang pertama adalah Nabiullah Adam alaihissalam, sesuai cerita yang telah kami sampaikan minggu-minggu yang lalu. Kemudian nabi yang kedua ialah Nabi Idris alaihissalam. Nabiullah Adam alaihissalam merupakan nabi yang pertama dan merupakan manusia yang pertama yang menempati awal manusia yang menempati surga dan awal manusia yang menempati dunia. Ini adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Kemudian setelah berkembangnya Nabiullah Adam alaihissalam dengan beberapa putra-putrinya, sudah Nabiullah Adam alaihissalam mempunyai putra yang bernama Qabil dan Habil. Dan semenjak itu bumi ini penuh dengan yang boleh dikatakan ada yang durhaka kepada ayahnya sendiri dan juga durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melewati turunan Nabiullah Adam alaihissalam yang bernama Qabil. Ya. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, tidak kesemuanya orang soleh, tidak kesemuanya nabi, turunannya adalah menjadi orang baik semua, menjadi nabi semua, menjadi orang saleh semua. Ini ada merupakan putra Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, karena Nabiullah Adam alaihissalam mempunyai putra yang bernama Qabil, maka di sana turunan-turunan Qabil ini adalah merupakan manusia-manusia yang selalu membangkang kepada Nabiullah Adam alaihissalam dan membangkang untuk menyembah kepada Allah. Kemudian siapa yang disembah? Turunan-turunan Qabil. Mana Qabil ini kawin nikah dengan saudaranya yang bernama Iklimah. Yang mana Qabil ini kembar dengan Qabil, kembarannya adalah Qabil Lamja. Kemudian Habil
kembar dengan Iklimah. Dan Iklimah ini kawin dengan Qabil ini mulai awal pernikahan dijodohkan dengan Iklimah. Ini adalah Qabil sudah menunjukkan pembangkangan sehingga turunan-turunannya itu banyak yang sesat, banyak yang menyembah api. Karena apa? Karena sebagian mereka itu meyakini ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala antaranya Qabil dan Habil untuk memberikan persembahan, untuk memberikan sedekah, kemudian itu persembahannya Qabil yaitu yang berupa tanaman buah-buahan, kemudian dia di dalam api terbakar. Kemudian yang namanya Habil ini memberikan persembahan berkorban seekor domba. Jadi dari itu sudah ada kemaksiatan, ada kedurjanaan dan kemurkaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika itu mereka itu meyakini bahwasanya yang bisa memberikan pertolongan adalah api. Sehingga turunan-turunannya Qabil ini banyak yang menyembah api. Dan setelah manusia-manusia itu banyak yang tidak mau menyembah pada Allah Subhanahu wa taala alias syirik, maka setelah manusia turunan yang keenam yaitu Nabiullah Idris alaihissalam, dia adalah Nabiullah Idris alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai nabi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, ini Nabiullah Idris alaihissalam ini adalah merupakan nabi yang kedua turunan Nabiullah Adam alaihissalam. Turunannya adalah yang keenam. Ya, ini Nabi Idris manusia keenam daripada turunan Nabiullah Adam. Kenapa kok diutus menjadi nabi? Untuk mengajak Bani Qabil, untuk mengajak turunan-turunan Qabil untuk menyembah pada Allah. Cuma bapak ibu yang kami hormati, ini Nabiullah Idris alaihissalam ini merupakan nabi yang diyakini sampai sekarang masih hidup. Ini ada nabi yang sebanyak 4 nabi ini yang diyakini hidup sampai sekarang, yaitu Nabi Isa alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Ilyas, kemudian Nabi Khidir. Dia adalah nabi-nabi yang diyakini dan yang diyakini masih hidup. Ini ibu-ibu, bapak yang saya hormati, ya ini sebetulnya harus wajib kita menceritakan kepada putra-putri kita nabi-nabi dan juga kisah-kisah nabi. Agar apa? Agar tidak terpengaruh dengan tokoh-tokoh yang menyesatkan itu anak-anak kita karena terlalu banyak nonton TV seumpamanya. Yang diidolakan adalah yang diidolakan adalah Ipin, ya. Sehingga setiap kata-kata yang diucapkan, kata Ipin, kata ini sebagainya. Ini sebetulnya kita ini kalau mendidik anak-anak, katakanlah ini adalah merupakan sunnah Rasul. Ini adalah perbuatan Rasulullah. Ini adalah anjuran Rasulullah. Agar apa? Agar perbuatan kita, perkataan kita dapat nilai tambah. Yang mana kalau seandainya kita berbuat sesuatu mencontoh Rasulullah, kita ini dapat pahala. Tetapi kalau kita berbuat kebaikan karena mencontoh Spiderman seumpamanya, ya kita ini tidak dapat pahala.